Shalom Bapak Ibu. Kita masih ibadah dengan streaming atau dengan online. Namun semuanya ini tidak mengurangi semangat ibadah kita. Mari kita tetap semangat dalam ibadah kita. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sedikit review ke belakang. GBI telah mengambil satu tema untuk tahun 2021 itu adalah membangun karakter ilahi. Oke, silakan ditayangkan. Ya, membangun karakter ilahi. Nah, tema pada bulan Januari yang lalu itu diberikan tema yaitu membangun roh yang perkasa. Untuk membangun karakter ilahi itu dimulai dengan membangun roh yang perkasa. Dan tema pada bulan Februari ini membangun hidup yang berintegritas. Ya, bangun hidup yang berintegritas. Minggu pertama pada bulan Februari ini kita telah dibekali dengan satu firman Tuhan dengan judul Manusia Baru. Pada minggu kedua kita diajar tentang hidup yang jujur. Dan pada minggu ketiga kita diajar tentang menghargai waktu. Dan minggu keempat pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang hidup saleh. Hidup saleh. Nah, hidup saleh ini saya ambil dari Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 35 yang saya bacakan sebagai berikut ini. Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Shimeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Nah, demikian firman Tuhan yang diambil dari Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Nah, satu hal yang menarik di dalam ayat 25, saya ingin membacakannya demikian. Ayat 25 yaitu dikatakan bahwa ia seorang yang benar dan saleh. Ya, ia seorang benar dan saleh. Itu yang mendasari kita untuk mendengar firman Tuhan dengan tema hidup saleh. Nah, Bapak Ibu, Simeon ini catatannya sederhana saja, singkat saja. Tidak terlalu lengkap, ya. Informasinya terbatas. Siapakah dia? Dia adalah orang yang terkemuka sebetulnya. Dia adalah seorang pemimpin majelis Sanhedrin. Dan ini luar biasa. Karena ternyata dari seorang majelis Sanhedrin di masa itu, dia memiliki kehidupan yang saleh. Kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, bagaimanakah ciri-ciri hidup orang yang saleh itu? Kita akan mulai lebih dulu dengan bagian yang pertama, yaitu
Orang yang saleh adalah orang yang memiliki hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Apa itu arti takut? Takut itu bukan takut menghadapi sesuatu lalu bersikap gemetaran, takut tidak berani bertindak, takut dalam kegelapan, bukan. Takut itu sederhana saja, artinya hormat. Kalau dikatakan bahwa hidup takut akan Tuhan, artinya bahwa Simeon ini memiliki sikap hati yang menghormati Tuhan dalam hidupnya. Nah, kalau dia memiliki sikap hati yang menghormati Tuhan, bagaimana dia mengekspresikan sikap hormatnya kepada Tuhan? Yang pertama, Simeon ini hidup benar. Tadi ya. Jadi, dia adalah seorang yang hidup benar. Lalu, bagaimana dia hidup benar itu? Lebih dahulu, kita akan mencari kata apa itu benar. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata benar itu diartikan sesuai sebagaimana adanya atau seharusnya. Dapat dipercaya atau cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Jadi itulah benar, sesuai dengan keadaan yang seharusnya, apa adanya. Benar juga sering diartikan dengan lurus. Jadi hidup benar adalah hidup yang lurus, sesuai sebagaimana adanya. Bagaimana sesuai sebagaimana adanya? Nah, kita lihat dulu dari arti Simeon. Simeon artinya adalah mendengarkan. Simeon itu mendengarkan. Mendengarkan apa? Dalam hidup Simeon, Simeon itu mendengarkan suara Tuhan. Karena dia mendengarkan suara Tuhan, maka dia menyadari bahwa suara Tuhan itu perlu didengar dengan baik-baik. Ingat, di sini bukan mendengar, tapi mendengarkan. Katakan itu menunjukkan satu sikap kerinduan, kesungguhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang beribadah dimanapun Bapak Ibu berada, ketika mendengarkan firman Tuhan? Mendengar apa? Mendengarkan firman Tuhan. Kalau mendengar itu bisa saja mendengar, biasanya mendengar suara. Umpamanya contohnya begini, tiba-tiba ada suara lewat, lalu tanya, itu suara apa? Itu suara mobil atau suara motor? Oh bukan, itu sesungguhnya suara pesawat. Loh kok kamu tahu suara pesawat? Karena aku mendengarkan, aku bisa membedakan antara suara mobil dan suara motor. Kalau itu suara pesawat. Karena mendengarkan, dia tahu persis apa suara itu. Bukan sekedar mendengar, tapi mendengarkan. Jadi tahu persis tentang apa yang didengar. Karena Simeon berbicara, mendengarkan suara Tuhan, maka dia mempercayainya dengan sepenuh hati tentang perkataan Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan itu, ia tidak bimbang, ia tidak ragu. Secara khusus dalam konteks ini tentang Mesias atau kedatangan Mesias. Dia perhatikan sungguh-sungguh hidupnya. Karena dia mendengarkan firman Tuhan, maka pikirannya itu dikuasai oleh firman Tuhan, dikontrol oleh firman Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak berjalan berdasarkan pemahamannya sendiri, tetapi dia berjalan sebagai satu ekspresi bahwa ia hidup, ia menjalankan kehidupannya itu semata-mata karena dia dipimpin oleh firman Allah. Itu pentingnya mendengarkan, bukan mendengar. Kalau Bapak Ibu di rumah, dengarkanlah firman Tuhan. Pasang telinga, pasang tubuh, benar-benar untuk firman. Jangan lari ke sana kemari. Konsentrasi penuh pada firman Tuhan. Mengapa? Karena seperti Simeon menghargai sungguh bahwa firman Tuhan itu dipandang sebagai hal yang sangat penting, hal yang utama dalam kehidupannya.
Dan karena pikirannya dikuasai oleh firman Tuhan, kehidupannya menampakkan hidup yang benar di hadapan Allah. Dalam hal ini, saya ingin menyampaikan satu situasi saat itu. Kalau Simeon sebagai pemimpin agama saat itu berbeda dengan para ahli Taurat, para agamawan di masa itu. Bagaimana dengan kehidupan para agamawan? Khususnya berkaitan dengan kedatangan Mesias. Sebagai ahli Taurat, mereka tentu tahu. Karena mereka belajar tentang firman, mereka menyelidiki tentang firman, mereka tahu bahwa Mesias itu akan datang. Dan Mesias itu akan lahir di Bethlehem. Mereka tahu. Tetapi para agamawan, para ahli Taurat ini bersikap cuek. Walau tahu tentang kelahiran Mesias. Mata mereka itu adalah mata yang tidak menanggap, melihat tetapi tidak menanggap. Mendengar tapi bersikap cuek, tidak peduli. Boleh saya katakan hatinya buta. Sekalipun, perhatikan baik-baik, sekalipun mereka melayani di bait Allah, tapi hatinya buta, bersikap cuek terhadap firman Allah, khususnya berkaitan dengan Mesias. Mereka tahu tentang Mesias, sebagaimana Simeon tahu tentang kelahiran Mesias, tapi sikap hatinya cuek. Beda jauh dengan sikap hati Simeon. Di tengah suasana penolakan atau ketidakacuan, kecuekan para agamawan tentang Mesias, justru Simeon menunjukkan sikapnya yang menghormati Mesias. Dia mempersiapkan diri untuk kelahiran Mesias. Mengapa? Karena dia mendengarkan. Mengapa? Ada dua sikap berbeda. Ada Simeon dan ada ahli Taurat yang lainnya. Simeon memperhatikan dengan baik. Karena apa? Karena di dalam bayangan orang-orang para agamawan itu adalah bahwa Mesias itu lahir sebagai seorang sang penguasa. Tampil dengan kemegahannya, tampil dengan kemewahannya, tampil dengan semaraknya, tampil dengan kekuatan dan keperkasaannya. Tetapi faktanya sang Mesias itu lahir sebagai rakyat jelata. Itu yang membuat para ahli Taurat tidak siap untuk menyambut Yesus Kristus yang adalah sang Mesias. Berbeda dengan Simeon. Karena dia mendengarkan suara Tuhan. Pikirannya dikuasai oleh firman Tuhan. Hatinya dipenuhi oleh firman Tuhan. Dia benar-benar menghargai firman Tuhan itu. Maka dia dituntun untuk mengerti siapa Mesias sesungguhnya. Sehingga dia menyambut bayi Yesus itu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sikap hati Bapak Ibu saat ini dalam ibadah? Rupanya sikap hati ini begitu penting dalam ibadah kita. Bukan sekedar liturgikal, mengikuti ibadah, bukan. Tetapi benar-benar menyiapkan hati kita bagi Tuhan. Oke. Jadi ini bicara tentang kondisi hati. Kondisi hati siapa? Kondisi hati Simeon mendengarkan suara Tuhan dan mempercayainya. Ahli Taurat itu mendengar dan mengabaikan. Ada mendengarkan dan mempercayainya, dan mendengar dan mengabaikannya. Maka hidup mereka hidup yang tidak benar. Yang kedua, hidup takut akan Allah itu juga ditampakkan oleh Simeon dengan tadi dikatakan hidup yang saleh. Dan itu menjadi tema kita saat ini. Saleh itu apa? Saleh itu taat. Dan sungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah. Atau juga suci dan beriman. Dia saleh, dia sungguh-sungguh dalam ibadahnya. Ia dikenal sebagai seorang yang baik hati. Dan dia seorang pribadi yang begitu dekat dengan Allah. Karena hubungannya dengan Allah itu dan pikirannya dikuasai oleh firman Tuhan, maka dia menampakkan sikap yang baik, menunjukkan perilaku yang baik. Karena memang hatinya baik. Kenapa? Hatinya dipenuhi oleh firman Tuhan. Nah, Simeon karena hatinya baik, dia dekat Allah, dia mengekspresikan semua kebaikannya
Dan kedekatan dengan Allah itu yaitu dengan menjalankan ibadah dengan penuh setia dan hidup di dalam kekudusan. Dia jaga. Lihatlah. Dia yang terpilih. Untuk apa? Untuk boleh menyaksikan kelahiran Sang Mesias. Di antara semua para tokoh agamawan, hanya dia. Dan juga satu, Hana. Nah, Bapak Ibu, mari. Jadi rupanya dalam kehidupan sehari-harinya mengekspresikan tentang kesalehan hidupnya ini, ia adalah juga seorang yang menjauhi kejahatan. Tentunya orang yang hidup saleh itu menjauhi kejahatan. Kenapa? Karena Amsal mengatakan demikian. Amsal 16 ayat yang ke-6, bahwa orang yang hidup takut akan Allah adalah orang yang menjauhi kejahatan. Itulah hidup takut akan Tuhan. Hidup benar dan hidup yang saleh. Dan itulah Simeon. Sekarang kita masuki bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah bagaimana dia mengekspresikan kesalehan hidupnya dalam pokok yang utama itu yaitu dia hidup bergantung pada Tuhan. Kalau tadi hidup takut akan Tuhan, sekarang hidup bergantung pada Tuhan. Mengapa hidup bergantung pada Tuhan? Karena Simeon ini memperoleh janji bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Nah, ini hal yang luar biasa. Di antara semua tokoh agamawan, ada Simeon yang menerima janji dari Allah bahwa dia tidak akan mati sebelum dia menyaksikan kelahiran Sang Mesias. Sebelum dia melihat Mesias itu lahir di dunia ini. Dan Simeon ini memperoleh janji itu dan dipegangnya erat-erat janji itu. Maka ia menantikan Mesias, sang penghiburan Israel itu dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan. Mengapa menantikan penghiburan bagi Israel, sang Mesias? Karena masa itu adalah masa di mana Israel dijajah oleh penjajah Roma. Dan dalam konsep orang Yahudi, Sang Mesias ini akan membebaskan orang Israel dari penjajahan Roma. Tapi sesungguhnya yang benar bahwa orang Israel itu juga dijajah. Dijajah oleh apa? Dijajah oleh dosa. Itu menyebabkan kehidupan mereka, kehidupan yang ada di dalam ketidakbenaran. Kalau mereka peka, mereka tentu pada saatnya tidak akan menyalibkan Yesus. Tapi justru mereka itu tidak peka. Berbeda dengan Simeon, dia bergantung sepenuhnya. Dia tidak tahu kapan Mesias ini akan lahir. Makanya dia sepenuhnya bergantung pada Allah. Dan itu ditunjukkan sekali lagi dengan penuh kesabaran. Orang yang menantikan sesuatu yang dijanjikan itu pasti ditantang, diminta untuk sabar. Sabar artinya tahan menghadapi cobaan. Ya, sabar itu artinya tidak mudah putus asa. Sabar artinya tidak lekas patah hati. Kok saya ternyata masih hidup? Bangun tidur, kok masih hidup? Berarti saya masih diberi kesempatan untuk melihat Sang Mesias. Jadi menantikannya dengan sabar, tidak patah hati, tidak putus asa. Kalau Bapak Ibu menantikan suatu janji Tuhan dan belum digenapi, sabarlah, tahan ujilah, jangan lekas putus asa. Dia juga tekun. Tekun artinya dia tetap rajin, dia tetap berkeras hati untuk bersungguh-sungguh. Orang yang menantikan janji Tuhan dan menunjukkan ketekunannya, maka dia rajin. Contohnya, Simeon ini, dia rajin datang ke bait Allah. Ekspresi dari ketergantungannya pada Allah, dia selalu berada di bait Allah. Dia pada jam-jam yang telah ditentukan, dia berada di bait Allah. Kenapa? Karena Simeon ini sungguh-sungguh percaya kedatangan Mesias. Dia menantikannya dengan sungguh-sungguh, bahwa dia menginginkan satu pelepasan bagi Israel dan bagi hidupnya. Apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh menantikan kehadiran Yesus? Memang pada masa ini kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu kita tidak tahu kapan waktunya.
Apa yang dituntut oleh Tuhan bagi kita semua? Sabar dan tekun. Supaya apa? Supaya Tuhan pada akhirnya menggenapkan, ya, Tuhan Yesus datang dan menyambut kita semuanya. Jadi Simeon ini benar-benar memiliki keteguhan iman. Dia tidak ragu. Dan pada saatnya Simeon akan melihat bahwa pengharapannya tidak sia-sia. Pada waktu yang telah ditentukan Allah, Simeon ada di bait Allah. Padahal Simeon itu tidak tahu pada saat itu Mesias juga akan dibawa oleh Yusuf dan Maria orang tuanya untuk diserahkan kepada Simeon, diserahkan kepada Allah melalui Simeon. Mereka tidak tahu, Simeon tidak tahu. Tetapi karena bergantung pada Allah dan ditunjukkan dengan rajin, dengan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah, dia berada di bait Allah. Pada saat itu Maria dan Yusuf datang membawa Yesus, menyerahkan bayi Yesus itu, dan disitulah penantian Simeon digenapi. Inilah Sang Mesias. Dia menyambut Mesias itu dengan penuh sukacita. Dia menatangnya dengan rasa syukur bahwa, ya, aku telah menyaksikan Sang Mesias yang Tuhan janjikan bagiku. Hidup yang saleh ditunjukkan dengan sejauh mana kita mau bersungguh-sungguh menantikan janji Tuhan. Apapun yang kita nantikan, secara khusus menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita nantikan kedatangan Tuhan Yesus itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian, dengan penuh kerinduan. Itu yang kedua, hidup bergantung pada Allah. Lalu bagaimanakah hidup saleh itu? Yang ketiga, hidup saleh itu juga ditunjukkan dengan ketaatannya kepada Tuhan. Dia taat. Kalau dia hidup bergantung pada Tuhan, maka dia juga taat. Nah, sekali lagi saya menekankan ketaatannya itu, bahwa ia mendengarkan firman Tuhan. Dia sekarang ada di bait Allah. Ketaatan Simeon kepada Tuhan ditunjukkan yang pertama, dia mendengarkan firman Tuhan dan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dua hal ini membuat ia selalu berada di bait Allah. Kenapa? Karena dia ingin menerima pemenuhan janji Tuhan. Dia ingin menerima penggenapan janji Tuhan. Bahwa dia ingin melihat bahwa saatnya Tuhan menggenapi janji itu bagi dirinya dan juga bagi umat Israel dan juga bagi seluruh umat bangsa-bangsa. Kita lihat tadi bahwa Simeon itu saat itu sedang ada di bait Allah. Dia benar-benar siap untuk menyambut kedatangan bait Allah. Kenapa? Karena dia taat. Bapak Ibu, bagaimanakah dengan kita? Apa kita taat akan firman Tuhan? Lihatlah Simeon. Simeon itu melakukan tugas yang menjadi bagiannya. Salah satu ketaatan itu bisa diuji dengan apakah seseorang itu melakukan tugas yang menjadi bagiannya. Kalau dia melakukan tugas yang menjadi bagiannya, itu taat. Simeon melakukan tugas yang menjadi bagiannya. Bagian dia apalah? Menantikan. Karena itu dia tadi bergantung pada Allah dan diekspresikan bahwa dia selalu berada di bait Allah. Dia taat pada firman Tuhan. Dia taat kepada Allah dengan apa? Berada di bait Allah. Kenapa? Sekali lagi, Simeon melakukan tugas yang menjadi bagiannya. Apakah tugas bagian kita semua? Apakah tugas Tuhan bagi kita semuanya? Apakah kita sudah melakukannya? Simeon telah memberikan contoh kepada kita melakukannya. Dan apa yang dilakukan Simeon adalah tidak sia-sia. Orang yang bertanggung jawab pada tugasnya, dia tidak sia-sia. Dia tidak akan pernah dipermalukan. Sekalipun dia sudah tua, tidak dipermalukan. Mengapa? Karena Tuhan menghargai kesetiaan hambanya yang setia. Allah menghargai ketaatan
seseorang yang menyerahkan hidupnya kepadanya. Sehingga dikatakan dia, mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Artinya apa? Inilah penggenapan daripada Engkau. Bahwa Engkau telah menggenapi bagiku. Terima kasih Tuhan. Dan ia hidup sampai suntuk, sampai usia lanjut. Karena dia menantikan firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Apalagi yang dialami? Orang yang menantikan janji Tuhan dengan penuh ketaatan, itu akan mengakhiri hidupnya di dalam kemuliaan Tuhan. Simeon menantikan kelahiran Sang Mesias dengan penuh ketaatan. Maka ia hidupnya dipermuliakan. Diberikan apa? Sampai sekarang kalau kita melihat Simeon selalu, Simeonlah orang yang diberikan oleh Tuhan satu janji. Dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Itu kemuliaan Tuhan. Itu hidup yang puas. Dia mengucap syukur. Hidupnya tidak sia-sia. Penantiannya tidak sia-sia. Simeon dengan luar biasa memberikan contoh pada kita. Hidupnya puas. Hidupnya bahagia. Dia mengakhiri hidupnya dengan sukacita. Bukan dengan penyesalan. Tapi dengan sukacita. Karena hidupnya dipermuliakan Tuhan. Bapak Ibu. Ternyata kehidupan Simeon yang catatannya terbatas itu. Kalau kita perhatikan. Kita tutup pada akhir khotbah ini. Simeon itu hidupnya penuh keajaiban. Luar biasa. Bagaimana tidak penuh keajaiban? Karena dialah orang yang menatang Mesias. Menyerahkan Mesias ini kepada Allah. Bapak Ibu ingin mengalami kehidupan yang penuh keajaiban. Dipermuliakan oleh Tuhan. Pada akhir hidup kita semua. Takut akan Tuhan. Hidup bergantung pada Tuhan. Dan taat akan Tuhan. Untuk menyatakan satu kehidupan yang saleh pada Tuhan. Supaya hidup kita dipermuliakan. Dan hidup kita dipahami banyak orang. Dikenal oleh banyak orang. Hidupnya memang penuh keajaiban. Mari Bapak Ibu. Kita responi firman Tuhan ini. Tentang hidup saleh. Kita sudah mendengarkan khotbah dari bulan Januari sampai pada bulan Februari ini. Dan sebentar lagi kita masuki pada minggu pertama bulan Maret. Mari siapkan hati kita. Supaya apa? Setiap firman yang disampaikan oleh setiap hamba Tuhan tidak menjadi sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan satu pujian firman untuk menyambut firman Tuhan ini dengan satu judul yaitu Yesus Kau Kebenaran. Bapak Ibu, siapkan hati Bapak Ibu dan mari kita nyanyikan pujian ini. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah.
Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berfirman di tahun 2021 ini, mulai awal Januari sampai pada akhir Februari ini. Dan teruslah Engkau berfirman bagi kami dan ajarkan kepada kami, bukan sekedar mendengar, tapi mendengarkan firman Tuhan, menghormatinya, supaya memenuhi hati pikiran kami, sehingga langkah kami tidak salah. Langkah kami dituntun Engkau sebagaimana Simeon. Kami mengakhiri hidup ini dengan kemuliaan, dan orang bisa melihat bahwa hidup kami penuh dengan keajaiban. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini mendapat tempat di hati setiap pendengar, pemirsa. Tuhan tanamkan dalam diri kami, supaya firman ini bertumbuh dalam hidup kami. Pada saat ini kami berdoa Tuhan Yesus, untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Kiranya Tuhan jauh memberkati mereka. Tuhan menuntun langkah-langkah mereka. Semakin hari semakin menghormati Engkau, menghargai firman Tuhan, sehingga terjadi pertumbuhan menuju pada kedewasaan yang penuh di dalam Engkau. Dan kami percaya setiap orang yang berulang tahun pada pekan ini, Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami yang terus berjuang untuk memerangi, menanggulangi COVID-19. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintahan kami, Presiden Jokowi, dengan jajarannya, dengan tenaga kesehatannya yang mengusahakan untuk pemberian vaksin. Tuhan tolonglah supaya melalui vaksin ini, maka COVID-19 bisa ditanggulangi. Berikan sikap hati yang baik kepada rakyat Indonesia untuk merespon pemberian vaksin ini, sehingga mereka bersedia untuk diberikan vaksin. Tuhan, tolong juga pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan kami. Biarlah Tuhan menolong, Indonesia diangkat, Indonesia diselamatkan, sehingga Indonesia bisa melewati semua tantangan ini. Dalam pimpinan-Mu, pemerintahan kami bisa menunjukkan kemajuan demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga gereja-Mu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menolong. Apa yang kami rindukan, Tuhan wujudkan, supaya kami terus menjalankan ibadah dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini dalam berkat yang daripada-Mu. Saudaraku, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.